Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. This is a good news for you. Dunia pendidikan adalah salah satu bentuk dari perwujudan ketaatan kita kepada firman Tuhan mengenai pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan pada This is a good news for you pada hari ini, sengaja saya mengundang Pastor Yenti Hariman, salah satu pengurus Yayasan Tunas Harapan dan sekaligus sebagai gembala di sekolah Kristen Tunas Harapan. Ada bersama dengan saya dan akan bercerita tentang apa yang dilakukan dalam dunia pendidikan. Pastor Yenti, mari sama-sama dengan saya pakai masker sebentar. Ya, shalom, bagaimana Pastor. Kabar? Baik-baik? Baik, puji Tuhan, Pastor. 1 tahun ya, nggak sekolah ketemuan dan anak nggak ting seliwer di sekolahan gitu, sepi sekolahan, tutup. Betul, Pastor. Ya, gimana rencana ke depan ini? Ya, kami saat ini sedang mempersiapkan diri sesuai dengan arahan dari Kemendikbud yang memang mengarahkan untuk sekolah-sekolah siap dengan pembelajaran tatap muka. Jadi sekolah sedang mempersiapkan diri dalam segala hal untuk hal itu. Jadi orang tua nih kayaknya mesti siap-siap juga ya, anak-anaknya bisa kembali ke sekolah seperti biasa gitu. Betul, Pastor. Apalagi saat ini juga kami juga sedang mempersiapkan lebih lanjut berkenaan dengan pendidikan anak usia dini ini, Pastor. Kalau dulu banyak orang menganggap bahwa pendidikan anak usia dini itu hanya seperti tambahan, boleh ada, boleh enggak. Tetapi pemerintah sudah lebih menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga ada peraturan saat ini kalau anak mau masuk SD itu mereka harus minimal 1 tahun dulu di PAUD atau di taman kanak-kanak. Oke. Dan Tunas Harapan sedang mempersiapkan itu semua. Betul, Pastor. Kalau gitu kita akan saksikan apa yang akan dipresentasikan oleh Sekolah Kristen Tunas Harapan. Mari kita akan saksikan bersama. PGTK Kristen Tunas Harapan hadir untuk menjadi mitra bagi orang tua dalam memberikan pendidikan usia dini terbaik yang diintegrasikan dengan iman dan nilai-nilai Kristiani. Dengan menerima pendidikan usia dini di PGTK Kristen Tunas Harapan, maka anak-anak akan mengambil langkah pertama mereka untuk bertumbuh di jalan Tuhan ke arah Kristus. PGTK Kristen Tunas Harapan memberikan kesempatan bagi anak usia dini untuk berkembang secara fisik, kognitif, sosial emosional, karakter, dan spiritual tentunya. Dengan kegiatan devotion atau saat teduh, pembelajaran, dan bermain bersama guru-guru di PGTK Kristen Tunas Harapan, anak-anak akan belajar hal-hal sebagai berikut. Pertama, mereka akan mengetahui dari mana mereka berasal dan siapa yang menciptakan mereka. Dengan demikian, mereka akan mengetahui dan menghargai identitas mereka di dalam Tuhan sebagai pribadi yang berharga dan dikasihi Allah. Dan mengetahui identitas kita adalah satu bagian terpenting dari menjadi seorang manusia. Yang kedua, mereka akan diajar melihat dunia dari sudut pandang Bapa di surga yang menciptakan dunia yang indah bagi mereka, dan bahwa sejak kecil mereka memiliki tugas darinya sebagai penata layan yang baik dari dunia ini. Apabila anak-anak diajar sejak dini untuk menjadi penata layan yang baik dari Tuhan, mereka akan bertumbuh untuk memahami mengapa dan apa tujuan mereka diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Yang ketiga, mereka akan diajar bahwa sekalipun dunia dan manusia tidak sempurna atau bahkan rusak karena dosa, masih ada kasih karunia Allah yang tersedia bagi mereka. Karena pada faktanya sebagai manusia, mereka juga masih mengalami pergumulan sebagai orang percaya. Namun, bersama-sama dengan guru, mereka akan belajar untuk hidup seperti Kristus di dunia dengan kekuatan Roh Kudus. Shalom, halo, saya Tanti, mama dari Isabel, 5 tahun, yang saat ini bersekolah di TKK Tunas Harapan kelas Kewangdi. Mengapa saya tetap memilih menyekolahkan anak saya di TKK Tunas Harapan di saat pandemi seperti ini? Jujur awalnya saya ragu. Tapi saya melihat ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir dan juga pihak sekolah yang selalu meyakinkan saya
bahwa anak-anak bisa belajar dengan baik meskipun melalui online. Pembelajaran di PKK Tunas Harapan juga sangat kreatif. Saya melihat anak saya tidak mengalami kesulitan apapun saat mengikuti kelas online. Selain itu, bahan kegiatan juga sudah disediakan pihak sekolah, sehingga mempermudah orang tua saat mendampingi anak-anak bersekolah secara online. Guru-guru di TKK Tunas Harapan juga sangat aktif, mengajak anak-anak, setiap anak berinteraksi saat kelas online berjalan. Mereka juga diajarkan mandiri, dalam arti mandiri mengerjakan tugas-tugas mereka sendiri, meskipun orang tua mendampingi. Perkembangan Isabel selama 7 bulan mengikuti kelas online di TKK Tunas Harapan sangat banyak kemajuan. Saat ini Isabel sudah mengenal huruf, sudah bisa menghitung, kemudian motorik kasarnya juga berkembang baik, sudah bisa menggunting sendiri, sudah bisa menempelkan kertas-kertas origami yang kecil-kecil di dalam sebuah gambar, dan sudah bisa melakukan kegiatan sederhana secara mandiri. Sejauh ini saya merasa keputusan saya untuk menyekolahkan anak saya di TKK Tunas Harapan sangat tepat. Semoga pandemi segera berakhir dan anak-anak bisa kembali ke sekolah dan berinteraksi dengan teman-teman serta guru-guru di sekolah. Demikian dari saya, terima kasih, shalom. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mempercayakan putra-putri Bapak Ibu di PGTK Kristen Tunas Harapan di tahun ajaran 2021-2022. Sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan Nasional, kami juga telah mempersiapkan pembelajaran blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka terbatas yang disertai dengan protokol kesehatan dengan pembelajaran online terjadwal. Untuk melihat kegiatan kami selama ini, silakan akses Instagram dan YouTube channel kami di @tkk_tunasharapan. Kami dapat memberikan sesi observasi dan wawancara secara online bagi putra-putri Bapak Ibu. Saat ini, kami masih memiliki promo khusus bagi Bapak Ibu yang merupakan anggota GSJ Bethlehem dan promo pandemi yang masih berlaku. Mari, bersama PGTK Kristen Tunas Harapan, kita akan mendidik dan mengajar putra-putri kita sejak usia dini, sehingga apapun profesi mereka nanti di marketplace, mereka telah memiliki pondasi yang kuat sejak dini untuk menjadi agen misi dan terang Tuhan di dalam dunia ini. Demikian tadi presentasi dari Sekolah Kristen Tunas Harapan. Dan Pastor Yanti mungkin ada pesan-pesan khusus pada hari ini buat mungkin orang tua atau anak-anak yang menyaksikan ini. Baik, terima kasih Pastor. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, Sekolah Tunas Harapan sedang dan akan terus mempersiapkan yang terbaik bagi pendidikan dari anak-anak yang Tuhan percayakan untuk bersekolah di Tunas Harapan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu memiliki anak-anak usia sekolah yang sedang dipertimbangkan mau masuk sekolah kemana, jangan ragu, bergabunglah dengan Tunas Harapan. Khususnya buat Bapak Ibu yang mungkin punya anak-anak di usia PAUD, mari bergabung dengan Taman Kanak-kanak Tunas Harapan. Di nomor-nomor berikut ini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, dan kita yakin bahwa memang ini adalah visi dan misinya Sekolah Tunas Harapan untuk bisa membangun murid-murid yang berkarakter Kristus pada akhirnya. Betul, Pastor. Bukan demikian? Dan saudaraku, besok kita akan ada ibadah online. Ada pesan-pesan juga nggak, Pastor Yanti, buat ibadah besok? Iya, Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun masih dalam suasana online, tetapi saya yakin kita semua tetap bersemangat untuk bisa beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan karena itu, jangan lewatkan ibadah online GSJ Bethlehem melalui channel YouTube GSJ Bethlehem besok. Yes, dan Bapak Ibu sudah sekalian dikasih Tuhan, this is a good news for you untuk hari ini. Kita akan ketemu di dalam edisi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati saudara. In his ministry, Pastor Arif Multi Ardania.